Seorang pria sederhana asal Semarang bekerja sebagai staf kebersihan di Pelabuhan Monaco. Karena kesalahan kecil, ia dipecat secara memalukan di depan penumpang kapal pesiar. Namun secara tak terduga, seorang wanita paruh baya bule yang elegan justru membelanya. Ternyata wanita itu adalah pemilik kapal pesiar tersebut dan mengajaknya ikut berlayar bersamanya. Namun di balik keramahan wanita itu, ada rahasia besar yang membuat perjalanan mereka penuh intrik, kejutan, dan ketegangan. Janda tersebut sedang dalam pelarian karena skandal keuangan keluarganya. Aku masih ingat betul pagi itu. Angin dari Laut Mediterania menusuk sampai ke tulang. Tapi aku tetap berdiri di dermaga Pelabuhan Hercules, Monaco, dengan sapu besar di tanganku. Aku hanyalah petugas kebersihan, bahkan seragamku sudah lusuh dan baunya. Ya, baunya campuran asin air laut dan sisa-sisa minyak kapal yang tumpah semalam. Hari itu, mestinya biasa saja. Bangun pagi, bekerja memunguti sampah botol wine, para tamu kapal pesiar yang seenaknya buang puntung rokok, lalu pulang ke flat kecilku di Nice dengan lelah. Tapi hari itu, justru jadi awal dari kisah yang tak pernah aku bayangkan seumur hidupku. Ingat jelas ketika seorang turis mabuk menjatuhkan kopinya, tepat di jalur dermaga yang baru saja aku pel. Supervisorku, Philip, melihat noda kopi yang masih basah di lantai, lalu datang mendekat dengan wajah merah padam. "Ini apa ini?" bentaknya dengan bahasa Prancis yang tegas. Tapi aku sudah cukup lama di sini untuk paham dia mengumpatku habis-habisan. Aku hanya bisa tertunduk. Ingin aku menjelaskan bahwa itu ulah turis mabuk tadi. Tapi Philip sudah menunjukku dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. "Kau sudah sering ceroboh. Hari ini kau saya pecat. Paham? Bersihkan lokermu dan pergi dari sini. Sekarang." Philip menggema di dermaga yang sibuk itu. Beberapa tamu kapal pesiar berwajah Eropa yang angkuh menatapku dengan tatapan mencibir. Aku hanya bisa mengepalkan tangan, menahan malu. Tak ada yang membelaku. Aku hanyalah orang asing, petugas kebersihan dari Asia yang mereka pandang sebelah mata. Aku melepas sarung tanganku perlahan. Rasanya berat sekali. 5 tahun aku bekerja di sini, demi mengirim uang ke ibu di Semarang, demi membiayai sekolah adik-adikku. Dan hari ini, semua berakhir. Hanya karena noda kopi sialan, aku berjalan menjauh dari dermaga, mencari tempat duduk. Aku tak punya apa-apa lagi hari ini. Tak ada pekerjaan, tak ada penghasilan. Kalau aku tak segera dapat kerja lain, aku tak bisa bayar sewa apartemen mungilku yang bahkan atapnya bocor kalau hujan. Aku duduk di bangku kayu di ujung dermaga, menghadap laut yang birunya, memantulkan sinar matahari pagi. Monaco, rasanya seperti sudah tamat. Aku hanya memandangi telapak tanganku yang kasar dan penuh luka akibat bekerja bertahun-tahun. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari sebelahku. "Maaf, kau baik-baik saja?" Aku mendongak pelan. Sosok wanita paruh baya berdiri di depan. Ia mengenakan mantel putih, elegan, topi lebar bergaya Eropa klasik, dan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, senyumnya hangat, terlalu hangat untuk orang asing. Maaf madam, saya baik saja," jawabku terbata. "Tidak, kau tidak baik-baik saja," katanya sambil duduk di sampingku tanpa canggung. Tangannya terulur, menyodorkan sapu tangan kecil dengan bordiran huruf H. Aku tak tahu kenapa dia melakukan ini. Semua orang di dermaga tadi hanya mencibir dan menjauhiku. Tapi wanita ini justru duduk bersamaku seolah kami sudah lama kenal. "Namaku Helen," katanya kemudian. "Aku memperhatikanmu tadi. Aku lihat bagaimana pria itu memperlakukanmu. Tidak adil." Aku mengangguk perlahan. Ada getaran aneh di dadaku, seperti lega dan juga malu bersamaan. Helen tersenyum lagi. "Kau bekerja keras. Aku bisa lihat dari cara kau membawa dirimu. Kau bukan pemalas. Aku butuh orang seperti itu." Aku mengerutkan dahi. "Butuh orang? Seperti apa maksudnya?" Helen berdiri perlahan, lalu menunjuk ke arah salah satu kapal pesiar megah yang sedang bersandar di pelabuhan. Kapal itu sangat besar, bercat putih mengilap, dengan bendera Monaco berkibar di tiangnya. "Itu kapalku," kata Helen pelan, seolah tidak sedang membual. "Aku pemiliknya. Aku mengelola armada yacht di sini, dan aku akan berlayar hari ini sendirian." Jantungku berdetak makin cepat. Aku bahkan tak tahu harus berkata apa. Baru saja aku kehilangan pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih dermaga, dan sekarang ada seorang wanita kaya raya yang duduk bersamaku, mengajak bicara, dan mengaku pemilik kapal pesiar raksasa itu. "Kalau kau mau," lanjutnya, "temani aku hari ini. Anggap saja sebagai tamu kehormatan. Aku suka berteman dengan orang yang tidak sombong." Aku terdiam. Rasanya seperti sedang mimpi. Tamu kehormatan? Aku?
yang bahkan tak punya pekerjaan lagi hari ini? Helene mengulurkan tangannya, jemarinya halus, kukunya bersih terawat. Tapi ada sedikit getaran di tangan itu, entah karena gugup atau karena sesuatu yang lain. Aku menjabat tangannya perlahan. Baiklah, Madam Helene, aku akan ikut. Dia tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Jangan panggil aku, Madam. Cukup Helene saja. Sore itu aku melangkah naik ke kapal pesiar paling mewah yang pernah kulihat. Seragam kebersihanku yang lusuh, bahkan belum sempat kuganti. Semua kru kapal memandangku dengan tatapan penuh tanya. Aku sendiri pun tidak tahu aku sedang menuju kemana. Tapi yang aku tahu, hidupku berubah total dalam hitungan jam. Dan aku tidak menyadari bahwa ini baru permulaan. Aku melangkah pelan, mengikuti Helene menaiki tangga kayu menuju dek utama kapal pesiar itu. Kakiku masih gemetar, rasanya aneh sekali. Pagi tadi aku adalah tukang bersih-bersih dermaga yang bahkan dipecat dengan hina tapi sekarang. Aku berjalan di belakang seorang wanita elegan yang mengajakku naik ke kapalnya. Nama kapal itu Lalibert, tertulis dengan huruf emas di buritan. Ukurannya besar sekali, mungkin sepanjang lapangan sepak bola, dan seluruh permukaannya berkilau, karena baru dipoles. Aku sampai minder dengan sepatu bututku yang kusam, dan seragam lusuh yang jelas sangat tidak cocok di sini saat menginjak dek utama. Beberapa kru berpakaian putih, rapi berdiri memberi hormat kepada Helene. Tapi aku bisa merasakan tatapan mereka kepadaku. Tatapan penuh tanda tanya, siapa pria berpenampilan buruk ini? Kenapa dia bersama nyonya besar mereka? Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Helene hanya tersenyum dan melambaikan tangan santai kepada semua kru, tak perlu formal. Hari ini aku ingin berlayar santai saja, katanya. Lalu dia menoleh kepadaku. Kau lapar? Aku mengangguk pelan. Jujur saja, sejak pagi aku belum makan apapun. Di kantongku hanya tersisa beberapa euro receh. Bahkan untuk sekadar beli roti pun kurang. Baiklah, ucap Helene. Ikut aku ke lounge. Kami masuk ke ruang dalam kapal. Begitu pintu kayu tebal itu tertutup, aku seperti masuk ke dunia lain. Interiornya mewah sekali. Sofa empuk berwarna krem, lampu gantung kristal, karpet mahal yang kakinya saja seolah tak tega menginjak. Dindingnya dipenuhi lukisan klasik, ada juga vas bunga segar di setiap sudut ruangan. Aku duduk kikuk di ujung sofa, tanganku bahkan tak berani menyentuh meja kaca di depan. Seorang pelayan mendekat, menyodorkan menu. Tapi sebelum aku sempat membuka lembar pertama, Helene berkata, bawa apa saja yang terbaik di dapur. Pelayan itu mengangguk sopan dan langsung menghilang. Aku hanya bisa menelan ludah. Helene duduk di seberangku, melepaskan kacamata hitamnya. Untuk pertama kali aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kulit putihnya yang mulus, walau mulai dihiasi. Kerutan halus, rambut pirangnya tersisir rapi, dan mata birunya yang tajam namun hangat. Ada sorot kesedihan yang samar. Tapi aku tak berani menanyakan kenapa. Kenapa kau mengajakku naik kapalmu, Helene? Akhirnya, aku memberanikan diri bertanya. Dia tersenyum samar. Karena aku tahu. Aku bisa melihat kau orang yang bisa. Tadi aku lihat caramu diperlakukan supervisor dermaga itu. Aku tahu rasanya direndahkan seperti itu. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa tulus sekali. Aku bisa merasakan bahwa Helene bukan hanya wanita kaya angkuh yang bosan di hidupnya. Ada sesuatu yang lebih dalam. Selama ini, lanjut Helene pelan, orang-orang hanya ingin mendekatiku karena kekayaanku. Mereka bersikap manis hanya demi mendapat bagian dari warisan suamiku. Aku muak dengan mereka semua. Perlahan, aku memang tidak mengerti persis apa yang dia alami, tapi aku bisa memahami. Rasanya tidak dihargai sebagai manusia. Makanan pun datang. Pelayan membawa steak daging yang asapnya masih mengepul, roti hangat, salad segar, hingga segelas jus jeruk yang tampak sangat menyegarkan. Aku makan perlahan, bahkan agak kikuk. Lidahku terbiasa dengan nasi kucing dan tempe goreng, bukan daging sapi wagyu seperti ini. Helene hanya tertawa kecil melihat caraku memotong steak dengan kikuk. Santai saja, aku juga dulu tidak terbiasa makan begini sebelum menikah dengan suamiku. Perkataan itu membuatku semakin penasaran. Suamimu sudah meninggal? Dia mengangguk pelan. 3 tahun lalu, dia meninggalkan semuanya padaku, termasuk perusahaan armada kapal pesiar ini. Ada jeda sejenak sebelum dia melanjutkan, dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah damai lagi. Aku menatapnya heran. Kenapa? Dia tidak menjawab. Helene hanya menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela besar kapal. Dari balik kaca, laut membentang luas, biru pekat, berkilauan diterpa cahaya matahari. Aku mulai merasa bahwa wanita ini bukan hanya sekadar janda kaya yang bosan dengan hidupnya.
Ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Tapi apa? Tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara kapal. Kita siap berangkat, Madam Helen. Helen tersenyum, lalu menoleh padaku. Kita akan berlayar menuju Saint Tropez. Tidak ada tujuan lain hari ini. Selain menikmati hidup, aku hanya bisa mengangguk pelan. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku yang baru saja kehilangan pekerjaan, kini duduk di ruang WIP sebuah kapal pesiar, ditemani seorang janda kaya misterius yang memperlakukan aku dengan sangat baik. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa ada yang tidak wajar, dan aku tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Kapal pesiar Lalibet akhirnya bergerak pelan meninggalkan pelabuhan Hercules. Suara mesin diesel yang menggeram lembut bercampur dengan semilir angin laut yang mulai terasa asin di ujung hidungku. Aku berdiri di sisi dek Mementangi, daratan Monaco yang semakin menjauh, sementara ombak kecil memecah halus di buritan kapal. Seumur hidup, aku hanya bisa melihat kapal pesiar seperti ini dari jauh, seringnya sambil bekerja membersihkan dermaga. Sekarang, aku ada di atas kapal itu, bukan sebagai petugas bersih-bersih, tapi sebagai tamu kehormatan, seorang janda kaya misterius. Helen berdiri tak jauh dariku. Angin membuat rambut pirangnya berkibar. Wajahnya sedikit mendongak menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Ada sesuatu pada dirinya yang aneh. Ia tampak anggun tapi juga kesepian. Penny Wibat, tapi rapuh di waktu bersamaan. Indah ya, katanya pelan, memecah keheningan. Aku mengangguk, meski sebenarnya pikiranku tak sepenuhnya bisa menikmati pemandangan itu. Rasanya masih surreal. Barusan pagi aku dipecat, sekarang aku berada di sini, di samping wanita yang seluruh hidupnya seperti berasal dari dunia lain. Helen, aku memberanikan diri bertanya, kenapa kau tidak mengajak temanmu atau keluargamu? Kenapa memilih aku, orang asing yang bahkan baru kau temui? Dia diam sesaat, lalu menoleh kepadaku. Sorot matanya dalam. Karena aku lelah dengan orang-orang yang mengenalku hanya karena hartaku, bukan karena diriku. Jawaban itu sederhana, tapi diucapkan dengan nada begitu dalam, seolah menyimpan beban bertahan-tahan yang tak pernah dia bagi pada siapapun. Tak lama kemudian, salah satu pelayan mendekat dan membisikkan sesuatu pada Helen. Aku tak bisa mendengar kata-katanya, tapi wajah Helen berubah serius sesaat, lalu kembali tersenyum tipis kepadaku. Tak ada yang perlu kau khawatirkan, katanya cepat, seolah mencoba menenangkan aku, yang bahkan belum sempat bertanya apa-apa. Tapi aku menangkap sorot matanya yang berubah. Ada kekhawatiran di sana. Sore itu, Helen mengajakku ke lounge atas kapal. Tempatnya luar biasa mewah. Kursi-kursi empuk dengan bantal tebal, meja marmer, piano besar di sudut ruangan, dan jendela besar yang menghadap ke laut lepas. Di atas meja, sudah tersedia wine mahal dan camilan mewah yang aku bahkan tidak tahu namanya. Aku tidak berani menyentuh apapun. Duduklah, kata Helen sambil menuangkan segelas minuman untukku. Anggap saja kau di rumah sendiri. Aku duduk perlahan, tapi tetap kikuk. Aku bisa merasakan semua pelayan kapal memperhatikan kami dari jauh. Tatapan mereka seperti berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria ini? Helen menyenderkan tubuhnya di sofa, mengambil remote control dan menyalakan televisi layar lebar di hadapannya. Tapi yang muncul bukan acara hiburan, melainkan berita. Aku langsung membeku ketika mendengar kata-kata si pembaca berita. Masih dalam liputan utama, Helen Duval, janda mendiang taipan kapal pesiar Jean Duval, dikabarkan menghilang sejak 3 hari lalu. Pihak otoritas keuangan Prancis mencurigai keterlibatannya dalam kasus skandal penggelapan dana yang melibatkan grup bisnis Duval. Hingga kini, keberadaan Helen Duval masih misterius. Aku menatap Helen tanpa berkedip. Dia tidak berusaha mengganti saluran televisi itu. Bahkan tatapannya tetap lurus pada layar, seolah ia tahu aku mendengarkan setiap kata. Aku baru sadar, wanita yang sejak tadi bersikap baik padaku ini ternyata sedang dalam masalah besar. Helen, itu berita tentangmu? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Dia mematikan televisi, lalu meletakkan remote itu dengan tenang. Helen menatapku lama, sangat lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Aku memang tidak memberitahumu semuanya, katanya. Tapi jangan khawatir, aku tidak bersalah. Aku mengerutkan dahi. Tidak bersalah. Tapi kenapa dia menghilang? Semua ini karena keluarga. Suamiku yang tamak, katanya pelan. Mereka ingin mengambil alih seluruh perusahaan. Mereka memanipulasi laporan keuangan. Mereka memfitnahku, dan aku memilih pergi. Menjauh sebentar. Sebelum kembali menghadapi mereka dengan kepala tegak. Nada bicaranya lembut. Tapi penuh keyakinan, aku ingin percaya. Tapi jujur saja,
Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi yang aku tahu pasti, aku sudah terlanjur ada di atas kapal ini, bersama wanita yang seluruh Prancis sedang kari-kari. Helene mendekat, duduk tepat di sampingku. Tangannya meraih jemariku. Genggamannya hangat, tapi aku bisa merasakan telapak tangannya sedikit bergetar. "Kau tidak takut padaku, kan?" tanya pelan. Aku menatap matanya yang bening tapi menyimpan banyak luka. Aku sendiri bingung. Harusnya aku takut, harusnya aku pergi. Tapi aku justru merasa ingin tinggal. Entah karena tatapannya, atau karena mungkin aku juga sama kesepiannya seperti dia. Helene tersenyum tipis. "Aku hanya ingin berlayar sebentar, melupakan semua masalahku bersamamu." Sore itu, di atas kapal pesiar yang terus berlayar menuju Saint-Tropez, aku mulai sadar, hidupku sudah tidak mungkin kembali seperti semula. Aku bukan lagi petugas kebersihan dermaga biasa. Aku adalah tamu kehormatan wanita yang sedang melarikan diri dari skandal besar, dan yang paling aneh, aku tidak merasa takut. Aku justru merasa penasaran. Apa sebenarnya rahasia di balik senyum manis Helene? Malam itu, kapal pesiar Lali Bird berlayar mulus di tengah laut Mediterania. Langit bertabur bintang, udara sejuk dengan aroma asin laut yang khas. Seharusnya aku merasa tenang, tapi pikiranku justru penuh dengan pertanyaan yang tak henti-henti berputar. Siapa sebenarnya Helene Duval? Apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaannya? Kenapa dia bisa terlihat begitu tenang? Padahal seluruh berita utama di Prancis sedang mencari-carinya. Aku berdiri di dek bagian atas, memandang gelombang yang memantulkan cahaya bulan. Helene sudah masuk ke kabinnya setelah makan malam, meninggalkanku sendiri. Sementara itu, para kru kapal sesekali melirik ke arahku dengan sorot mata penuh curiga. Aku bisa merasakan ketegangan diam-diam di antara mereka. Ada bisik-bisik kecil yang tak bisa aku dengar jelas. Tapi aku yakin, mereka juga tahu tentang berita yang tadi kami tonton di televisi lounge. Aku memutuskan berjalan ke bagian belakang kapal, mencoba menenangkan diri. Di sana, aku melihat seorang awak kapal muda sedang merokok sambil memainkan ponselnya. Saat dia melihatku, dia buru-buru menyembunyikan layar ponsel itu. Tapi terlambat, aku sempat menangkap sekilas headline di layar. Skandal Duval Group, janda kaya diduga membawa kabur dana miliaran euro. Jantungku berdetak cepat. Aku menelan ludah. Benarkah wanita yang baru sehari mengenalku ini benar-benar tidak bersalah? Atau semua yang dia ceritakan hanya topeng? Kakiku terasa berat saat melangkah kembali ke dalam kapal. Aku melewati lorong, menuju kabin kecil yang disediakan Helene. Untuk ruangan yang mewah, meski hanya kamar tamu biasa bagi orang sekelas dia, sebelum tidur. Aku membuka ponselku sendiri, ponsel lama, dengan layar retak yang aku pakai bertahun-tahun. Aku ketik nama Helene Duval di mesin pencari. Hasilnya langsung memenuhi layar kecilku. Ratusan artikel, foto Helene tersenyum anggun dengan gaun mewah di berbagai acara. Kabar tentang kematian, mendadak suaminya 3 tahun lalu. Dan berita terbaru soal dugaan penggelapan dana Duval Group. Ada satu artikel yang membuatku bergidik. Helene Duval diduga mengalihkan dana perusahaan melalui rekening rahasia di luar negeri sebelum menghilang dari rumah mewahnya di Nice. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Ada yang tidak masuk akal. Kenapa dia memilih kabur dengan kapal pesiar yang justru mudah dikenali publik? Kenapa dia malah membawaku orang asing, petugas kebersihan dermaga yang baru saja dipecat ikut bersamanya? Aku tidur malam itu dengan rasa gelisah. Mata ini sulit terpejam meskipun tempat tidur empuk. Bantalnya harum, dan suhu kamar diatur sedemikian nyaman. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku berjalan pelan ke dek, berharap bisa sekadar menghirup udara laut yang segar. Tapi terhenti ketika mendengar suara Helene. Bicara di sudut ruang privat dekat jendela, dia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon satelit. Suaranya lirih, tapi aku bisa mendengarnya cukup jelas karena suasana kapal yang sunyi. Kita harus segera sampai di Napoli. Jangan terlalu banyak bertanya. Aku akan urus dia, ucap Helene dengan nada dingin. Aku merinding. Dia itu siapa? Jangan-jangan aku. Aku cepat-cepat menjauh pura-pura tidak mendengar apapun. Tapi dadaku sesak. Jelas ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ketika akhirnya kami sarapan bersama, Helene tersenyum seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan membawakanku sepiring kreson hangat, menyuruhku duduk di sebelahnya. Psikopannya hangat dan ramah. Tapi sekarang aku tahu senyum itu menyimpan sesuatu. Besok kita akan tiba di Napoli, katanya sambil menuangkan teh. Kau pernah ke sana? Aku menggeleng. Bagus, katanya dengan mata berbinar. Kau harus ikut jalan-jalan bersamaku nanti. Ada banyak tempat indah di sana. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya-tanya.
Kenapa Helene begitu baik kepadaku? Kenapa dia ingin aku ikut bersamanya terus? Dan siapa yang dia hubungi semalam? Aku harus berhati-hati mulai sekarang. Siang harinya, saat Helene tidur siang di kabinnya, aku berkeliling kapal sendirian. Aku mencoba bersikap normal, tapi dalam hati aku waspada. Aku memperhatikan setiap ruangan, bahkan sempat mengintip kabin. Kapten, di meja navigasi, aku melihat peta jalur pelayaran yang sudah ditandai. Monaco gives, Saint-Tropez gives, Napoli, dan setelah Napoli ada lingkaran merah besar di satu titik yang tidak aku kenali namanya. Tiba-tiba, salah satu awak kapal muncul. "Kau sedang apa di sini?" tanyanya curiga. Aku hanya menjawab gugup. "Maaf, aku cuma lihat-lihat, aku belum pernah ada di kapal seperti ini." Dia memandangku tajam, sebelum akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, mulai saat ini, aku harus lebih waspada. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan aku tidak bisa hanya menjadi penonton. Malamnya, Helene mengajakku makan malam, pribadi di ruang makan kapten, hanya berdua. Dia tampil memukau malam itu dengan gaun sederhana berwarna biru gelap, rambut pirangnya digelung rapi, senyumnya tetap hangat. Tapi aku tak bisa melupakan percakapannya semalam. Aku tahu dia menyimpan rahasia besar, dan aku semakin yakin, aku pun kini ikut terjebak dalam masalah itu. Dan dalam hatiku, ada rasa takut. Tapi juga ada rasa lain yang sulit dijelaskan. Rasa penasaran, bahkan mungkin rasa ingin melindunginya. Tapi apa aku bisa? Atau justru aku hanya pion dalam rencana besar yang dia susun diam-diam. Hari ketiga di atas kapal pesiar La Liberté dimulai dengan cuaca cerah, tapi tidak dengan pikiranku. Laut biru yang indah, angin sejuk yang menyapa wajah, dan sarapan mewah yang disiapkan khusus untukku semuanya tak bisa menenangkan. Rasa gelisah yang sejak semalam mengendap dalam dadaku, aku mencoba bersikap wajar di hadapan Helene. Padahal dalam hati aku penuh kecurigaan. Aku tidak bisa berhenti memikirkan percakapannya lewat telepon satelit semalam. "Aku akan urus dia," katanya. Kata-kata itu terus menggema di kepala. Apakah aku yang dimaksud? Apakah aku hanya pion di tengah skandal besarnya? Helene Dudek, di seberang meja makan pagi itu, tampak cantik dan tenang seperti biasa, mengenakan gaun santai berwarna putih. Senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Tapi aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. "Kita akan tiba di Napoli besok pagi," ucapnya sambil menuangkan teh ke cangkirku. "Aku ingin kau menemaniku berkeliling kota. Kau bisa jadi teman perjalanan yang menyenangkan, Raka." Raka? Yah, itulah namaku. Aku hanya pria sederhana asal Semarang, yang bahkan tidak pernah bermimpi bisa duduk semeja dengan seorang janda konglomerat. Seperti Helene, aku hanya mengangguk pelan, menahan semua pertanyaan yang mendesak keluar. Tiba-tiba Helene meletakkan cangkir tehnya, memandangku serius. Ada jeda lama sebelum dia bicara lagi, dan apa yang keluar dari mulutnya justru membuatku terpaku. "Aku ingin kau berpura-pura jadi suamiku." Aku hampir tersedak mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu, Helene?" Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku lebih dalam, seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengarnya. "Media sudah mencari aku sejak hari pertama kita berlayar. Mereka sudah menunggu di Napoli. Kalau aku tiba sendirian, mereka akan langsung mengejarku, mewawancaraiku, dan mungkin lebih buruk dari itu." Dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lirih. "Tapi kalau aku datang bersama seorang pria, sebagai suamiku yang baru, mereka tidak akan begitu curiga. Mereka akan mengira aku hanya wanita yang mencoba move on dari kesedihan." Daraku berdesir. Ini gila. Aku baru mengenalnya 3 hari, dan sekarang dia ingin aku pura-pura menjadi suaminya? "Kenapa aku, Helene?" tanyaku akhirnya. Dia tersenyum pahit. "Karena kau orang yang tidak punya kepentingan apapun terhadap. Kau tidak kenal aku sebelumnya. Kau tidak tahu berapa banyak hartaku, dan aku tahu kau cukup polos untuk tidak menjual cerita ini kepada wartawan." Aku terdiam lama. Ada konflik dalam hatiku. Sebagian diriku ingin menolak. Aku hanya orang biasa yang tak punya urusan dengan drama dan skandal para orang kaya. Tapi ada bagian lain dalam diriku yang ingin membantunya. Entah karena aku merasa dia tulus, entah karena aku melihat kesedihan yang selalu bersembunyi di balik senyumnya, atau mungkin karena aku sudah mulai jatuh hati padanya. Helene dan mendekatiku. Tangannya menyentuh pipiku dengan lembut. "Aku hanya butuh sedikit waktu, Raka. Hanya beberapa hari saja. Setelah itu, kau bebas pergi. Aku akan memberikan kompensasi untuk semua ini." Kompensasi, kata itu membuatku sadar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan tidak tahu akan bekerja di mana setelah ini. "Berapa lama kita harus berpura-pura?" tanyaku. Akhirnya dia tersenyum manis, sampai media berhenti memperhatikanku. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu.
Tak akan lama. Aku mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan coba. Aku sendiri tak percaya pada kata-kata yang baru saja keluar dari mulutku. Ini gila. Benar-benar gila. Tapi entah kenapa, aku merasa sudah terjebak terlalu dalam. Helene tersenyum lega. Dia menggenggam tanganku erat, tapi aku menatap matanya. Kau harus jujur padaku, mulai sekarang. Jangan ada lagi rahasia, Helene. Helene mengangguk. Cepat, aku janji. Tapi sorot matanya masih menyimpan rahasia lain. Aku bisa merasakannya. Sore itu, Helene memintaku mencoba setelan jas yang sudah disiapkan khusus. Aku bahkan disediakan sepatu kulit mengilap, jam tangan mahal, dan parfum eksklusif yang harganya mungkin setara dengan upahku bertahun-tahun. Bekerja di dermaga. Saat aku berdiri di depan cermin, aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Raka Yang, lusuh dan sederhana, sudah lenyap. Digantikan oleh sosok suami Helene, yang terlihat mapan dan berkelas. Helene muncul dari balik pintu kamarnya. Dia mengenakan gaun malam elegan berwarna merah marun. Rambut pirangnya digelung anggun. Dia tersenyum melihatku. Kau terlihat sempurna, katanya pelan. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Di dalam hatiku, semuanya terasa absurd. Keesokan harinya kami akan tiba di Napoli. Media sudah menunggu. Wartawan, fotografer, bahkan mungkin para pemburu gosip. Dan aku, Rakesi, tukang bersih-bersih dermaga yang baru saja dipecat, harus berdiri di samping janda kaya yang sedang buron hukum sebagai suaminya. Aku menarik napas panjang. Apa yang sebenarnya sudah aku masuki? Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Kapal pesiar Lalibert perlahan memasuki pelabuhan Napoli dengan gagahnya. Sinar matahari pagi menyinari dek kapal, membuat semuanya tampak indah. Setidaknya bagi orang-orang yang menonton dari kejauhan. Tapi, tidak bagiku. Perutku terasa mula sejak pagi. Jas mahal yang kupakai terasa terlalu sempit, sepatu kulit yang mengilap, malah membuat langkahku kaku. Aku bahkan tak berani bertatap mata dengan para awak kapal. Mereka semua tahu aku bukan siapa-siapa, tapi mereka juga tidak bertanya lebih jauh. Helene lah yang memberi perintah. Dan di kapal ini, kata-kata Helene adalah hukum. Dari kejauhan aku sudah bisa melihat para wartawan dan fotografer berdiri. Di dermaga, siap menyergap. Mikrofon, kamera besar, lampu kilat, semuanya sudah menunggu kami turun. Aku berdiri di sebelah Helene, yang hari itu mengenakan dress biru muda dan kacamata hitam besar. Wajahnya tenang. Dia menggandeng lenganku erat, terlalu erat. Aku bisa merasakan telapak tangannya dingin dan sedikit berkeringat. Jangan gugup, bisiknya pelan. Ingat, kita suami istri. Aku hanya mengangguk cepat, meskipun hatiku seperti ingin kabur saja dari sini. Tangga kayu diturunkan, dan kami berjalan menuruni dek menuju dermaga. Begitu kaki kami menginjak pelabuhan, blitz kamera langsung menyala bertubi-tubi. Madam Helene, apa Anda kabur dari Prancis? Siapa pria di sebelah Anda? Suami baru? Benarkah Anda membawa kabur dana perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan. Itu seperti peluru yang ditembakkan bertubi-tubi. Aku nyaris tersandung karena panik, tapi Helene tetap tersenyum, melambaikan tangan layaknya selebriti. Bonjour, perkenalkan. Ini suami baruku, kata Helene, sambil menarikku lebih dekat kepadanya. Aku hanya bisa tersenyum kaku dan menunduk sedikit, berharap wartawan tidak terlalu fokus padaku. Namun, salah satu wartawan senior dengan wajah penuh kecurigaan mendekat, matanya menatapku tajam. Nama Anda siapa, Tuan? Kami belum pernah melihat Anda sebelumnya di kalangan sosialita Eropa. Aku membeku. Semua kamera langsung diarahkan ke wajahku. Helene menyela cepat. Suamiku orang sederhana. Kami bertemu secara tak terduga. Itu kisah cinta yang indah. Tapi, pribadi, dia menggandeng tanganku lebih erat, seolah menunjukkan betapa dekat hubungan kami. Para wartawan tertawa kecil, tapi aku bisa melihat dari sorot mata mereka. Mereka tidak percaya begitu saja. Mereka mengendus ada yang aneh. Setelah berhasil melewati kerumunan wartawan, kami naik ke mobil pribadi yang sudah menunggu, dan langsung menuju villa pribadi Helene di pinggiran kota Napoli. Di dalam mobil, Helene menarik napas panjang dan melepas kacamata hitamnya. Bagus sekali tadi, Raka. Kau hebat. Aku hanya tersenyum tipis. Jujur, aku merasa seperti aktor amatir yang sedang bermain drama dalam kehidupan nyata. Tapi, aku tak bisa menyangkal. Ada bagian dalam diriku yang mulai terbiasa dengan peran. Peran sebagai pendamping seorang wanita kaya, berjalan di bawah sorotan kamera. Merasakan hidup mewah yang selama ini hanya bisa kulihat dari layar televisi. Namun, aku sadar, semuanya rapuh, sangat rapuh. Di villa yang megah, Helene tampak lebih tenang. Dia mengajakku duduk di balkon, ditemani secangkir kopi hangat,
dan angin sore Napoli yang sejuk. Pemandangan kota dari atas bukit benar-benar indah. Seolah segala masalah bisa hilang. Hanya dengan menatapnya, aku lega kita berhasil melalui hari ini, kata Helene sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku tidak berkata apa-apa, tapi tiba-tiba saja, salah seorang pengawal pribadinya masuk tergesa-gesa. Madam, kami baru dapat informasi, ada wartawan yang mencoba menyelidiki siapa pria yang bersama Anda, lapornya. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku cepat ke Helene, mencari jawabannya. Dia terdiam sebentar, lalu menatapku dalam-dalam. Aku harus bilang terus terang sekarang. Raka, katanya akhirnya. Suaranya serius, bahkan agak berat. Aku menegakkan punggungku. Terus terang, apa? Helene berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar sambil memeluk tubuhnya sendiri. Alasan aku membawamu bukan hanya untuk penyamaran, katanya pelan. Ada yang lain. Aku menunggu dengan jantung yang makin cepat berdetak. Dia menoleh. Wajahnya pucat, tapi matanya berkaca-kaca. Aku sakit, Raka. Sakit parah. Waktuku tidak lama lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di sore yang cerah. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Helene mengusap pipinya yang mulai basah. Aku tidak ingin mati dalam sorotan media yang menghakimi. Aku ingin hari-hariku yang tersisa ditemani seseorang yang tulus. Dan entah kenapa, sejak pertama melihatmu, aku merasa kau berbeda. Aku benar-benar terdiam, dadaku sesak. Jadi, semua ini bukan sekadar penyamaran. Ini bukan hanya tentang skandal keuangan. Ini tentang Helene yang sekarat. Aku menatap wajahnya yang rapuh, tapi tetap cantik. Di balik segala kemewahan dan senyum elegannya, dia hanyalah seorang wanita yang lelah dan takut menghadapi akhir hidupnya sendirian. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi satu hal pasti, aku sudah terlalu jauh terlibat. Tidak ada jalan mundur lagi, dan mungkin aku memang harus tetap di sisinya hingga kapanpun itu. Pagi itu udara Napoli begitu hangat, tapi justru membuat tubuhku menggigil. Aku berdiri di balkon villa bersama Helene. Setelah pengakuannya semalam bahwa dia sakit parah, aku tak bisa tidur. Pikiranku kacau. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi aku sendiri takut mendengar jawabannya. Helene hanya berdiri diam di sebelahku, menatap jauh ke Teluk Napoli yang indah. Mata birunya yang dulu selalu bersinar, kini terlihat lebih redup. Ada gurat kelelahan yang jelas di wajahnya. Dia sudah tidak punya banyak tenaga lagi. Itu nyata sekarang. Di ruang tamu villa, para stafnya sibuk berbicara dengan telepon yang tak berhenti berdering. Berita soal Helene yang muncul di Napoli bersama suami baru sudah menyebar. Seluruh media Eropa mulai menyerbu Napoli. Aku minta maaf, Raka, kata Helene tiba-tiba. Suaranya serak, tapi tetap lembut. Aku menoleh, menatapnya lama. Maaf, untuk apa, Helene? Dia menghela napas panjang. Karena menyeretmu ke semua kekacauan ini. Karena membuatmu berpura-pura jadi orang yang bahkan tidak kau pahami. Aku terdiam. Aku ingin berkata tidak apa-apa. Tapi aku tahu dalam hatiku, semua ini memang tidak mudah. Aku cuma seorang petugas kebersihan dermaga yang bahkan tidak pernah bermimpi menjadi sorotan dunia. Tapi sekarang aku ada di sini, berdiri di sisi seorang wanita yang seluruh Eropa bicarakan. Dan aku tahu, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Siang itu situasi makin tegang. Beberapa wartawan berhasil menyusup keluar pagar villa, mengambil foto-foto kami dari jauh. Aku bisa melihat kamera-kamera panjang diarahkan padaku, blitz menyala meskipun matahari terik. Aku duduk di ruang tamu, mencoba tenang, tapi detik demi detik tekanan makin terasa. Tiba-tiba, salah satu pengawal masuk dengan wajah serius. Madam Helene, kami menerima informasi. Otoritas keuangan Prancis akan datang malam ini. Mereka sudah mengantongi surat perintah penyelidikan. Formal, Helene hanya tersenyum tipis. Seperti sudah tahu kabar itu akan datang cepat atau lambat. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Raka, dengar aku baik-baik, katanya serius. Mungkin waktuku sudah habis, tapi aku ingin kau tahu, semua cerita tentang aku mencuri uang itu tidak sepenuhnya benar. Aku mengerutkan dahi. Tidak sepenuhnya benar, Helene mengangguk perlahan. Ya, aku memang memindahkan sebagian aset perusahaan ke rekening luar negeri, tapi bukan untuk diriku. Aku lakukan itu karena suamiku sebelum meninggalkan wasiat yang belum sempat dia sampaikan kepada dewan direksi. Dia terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ingin mendirikan yayasan amal untuk anak-anak terlantar di Afrika Utara. Tapi keluarganya tidak pernah setuju. Mereka hanya ingin uang, dan lebih banyak uang. Air matanya akhirnya jatuh. Tangannya menggenggam tanganku semakin erat. Aku menyelamatkan aset itu, Raka. Bukan mencuri. Aku terdiam.
Kali ini aku benar-benar percaya padanya. Aku bisa melihat dari matanya. Dia tidak sedang berbohong, tapi waktu tidak berpihak pada kami. Menjelang malam, suasana villa semakin mencekam. Jalan di depan villa sudah dipenuhi wartawan polisi Italia, dan bahkan beberapa pejabat yang datang membawa dokumen penyelidikan. Helen duduk tenang di sofa, mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya cantik tapi pucat, napasnya pendek-pendek. Aku ingin kau tetap tinggal bersamaku malam ini, katanya pelan. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku di sini, Helen. Aku tidak akan pergi. Helen tersenyum tipis. Dia menyentuh pipiku dengan lembut, lalu berbisik, kau tahu Raka, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku membeku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdebar keras, tapi ada perasaan hangat sekaligus getir yang membanjiri dadaku, meski kau tidak mencintaiku. Tidak apa-apa, lanjutnya. Kukap kau ada di sini, itu sudah cukup. Aku memeluknya pelan. Badannya terasa ringkih, jauh lebih lemah dari sebelumnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang pelan, sangat pelan. Di luar villa, suara kamera, teriakan wartawan, dan sirene polisi makin terdengar jelas. Dan tiba-tiba, Helen kehilangan kesadarannya di pelukanku. Helen! Helen! Aku memanggil panik. Para pelayan berlari menghampiri. Dokter pribadi villa langsung masuk dengan peralatan medis. Tapi aku bisa melihat sorot mata sang dokter. Situasinya kritis. Beberapa jam kemudian, berita itu tersiar ke seluruh dunia. Helen Duval, janda mendiang Taipan kapal pesiar Prancis, meninggal dunia secara mendadak malam ini di villa pribadinya di Napoli. Bersamanya ada seorang pria misterius yang belakangan diketahui adalah staf kebersihan dermaga Monaco. Aku hanya duduk di sudut ruangan, memeluk wajahku sendiri. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku kehilangan pekerjaan. Aku bertemu seorang wanita luar biasa yang bahkan aku sendiri tidak tahu siapa dia sepenuhnya. Aku ikut dalam penyamaran gila. Duncan, aku harus kehilangan dia juga. Tapi sebelum menutup mata, Helen sempat berbisik sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Kau, orang paling jujur yang pernah aku temui, Raka. Terima kasih sudah temani aku. Terima kasih. Malam itu aku menangis dalam diam. Semua orang di dunia akan mengingat Helen sebagai janda kaya yang penuh skandal, tapi aku tahu siapa dia yang sebenarnya. Dia hanya seorang wanita yang tidak ingin mati sendirian, yang hanya ingin dicintai tanpa pamrih. Dan aku sudah menjadi bagian terakhir dalam kisah hidupnya. Beberapa hari setelah kepergian Helen, Napoli menjadi tempat yang sepi bagiku. Meski seluruh dunia masih sibuk membicarakannya, berita tentang kematian mendadaknya memenuhi koran dan televisi. Foto-foto kami berdua tersebar luas. Aku yang kikuk berdampingan dengan seorang wanita elegan di pelabuhan. Aku yang tersenyum canggung ketika berjalan di sampingnya. Mereka menyebutku pria misterius dari Asia. Tak ada yang tahu siapa aku, dari mana asalku, dan mengapa aku bisa tiba-tiba hadir di hidup Helen. Yang mereka tidak tahu adalah, aku sendiri pun tidak pernah mengerti sepenuhnya bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku hanya seorang petugas kebersihan dermaga yang hari itu sedang duduk putus asa. Lalu hidupku diambil alih oleh seorang wanita yang penuh rahasia. Dan sekarang, setelah semua selesai, aku sendirian lagi, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tidak lagi sama seperti Raka yang lusuh dan putus asa di dermaga Monaco. 2 hari setelah pemakaman Helen yang dilakukan tertutup, aku menerima panggilan dari pengacara pribadinya. Helen meninggalkan sesuatu untuk Anda, kata pria tua. Itu dengan bahasa Inggris yang sangat formal. Aku datang ke kantornya dengan gugup, duduk di kursi kulit besar yang bahkan baunya saja sudah seperti barang mewah. Pengacara itu membuka berkas, menyerahkan secarik amplop kepadaku. Di amplop itu tertulis tangannya sendiri, untuk Raka. Tanganku gemetar saat membuka amplop. Itu isinya surat sederhana. Tulisan tangan Helen yang begitu rapi, namun sedikit bergetar. Raka, aku tahu, aku mungkin sudah tiada saat kau membaca ini. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Kau datang di saat aku sudah hampir menyerah. Kehadiranmu membuat aku merasa menjadi manusia lagi. Aku sudah lelah menjadi janda kaya yang hanya dilihat sebagai berita atau angka di laporan keuangan. Kau dengan tulus, itu saja yang aku butuhkan. Sebagai ucapan terima kasih, aku meninggalkan sesuatu untukmu. Jangan anggap ini caraku memastikan hidupmu tidak lagi sekeras dulu. Jadilah bahagia, Raka, karena aku tidak sempat merasakannya sepenuhnya. Helen, air mataku menetes di kantor pengacara yang dingin itu. Lalu sang pengacara menyerahkan dokumen lain, sertifikat kepemilikan sebuah villa kecil di pinggir Napoli, dan rekening bank dengan nominal yang bahkan tidak pernah berani aku impikan. Angka itu cukup besar untuk membuat hidupku berubah total. Bahkan,
Cukup besar untuk aku pulang ke Indonesia dan memberi kehidupan layak bagi ibu dan adik-adikku. Seumur hidup, aku terdiam lama sekali. Warisan ini bukan hanya soal uang. Ini adalah pesan terakhir dari seorang wanita yang hanya ingin dicintai tanpa pamrih, yang hanya ingin seseorang menemani hari-hari terakhirnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai berita utama media. Beberapa minggu kemudian, aku akhirnya memutuskan pulang ke kampung halamanku di Semarang. Aku meninggalkan villa kecil Helene di Napoli dalam keadaan rapi, penuh bunga yang selalu segar di balkon menghadap laut. Tapi ada satu hal yang tidak pernah aku tinggalkan. Aku membawa bingkai kecil berisi foto terakhirku bersama Helene di Dekla Libert dengan senyumnya yang tulus dan mataku yang masih penuh kebingungan. Foto itu aku letakkan di meja sederhana rumahku di Semarang. Setiap kali aku duduk sendirian, aku selalu teringat wajahnya, tatapan matanya yang teduh tapi penuh luka. Dan kata-kata terakhirnya sebelum menutup mata, "Terima kasih sudah menemani aku. Bahkan hanya sebentar, aku memang hanya petugas kebersihan biasa. Aku memang hanya pria sederhana yang hidupnya pernah direndahkan, tapi hari itu, seorang wanita yang seluruh dunia bicarakan, memilih aku untuk menemani hari-hari terakhirnya, dan dalam hatiku, aku tahu, aku sudah menjadi bagian penting dari cerita hidupnya. Cerita yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku."